Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hari ini bersama saya kembali dalam kajian agama secara kritis terkait paham-paham yang beredar, paham-paham yang diyakini sebagai bagian dari agama Islam, paham-paham yang lahir dari kandungan pemikiran, yang lahir dari kandungan pandangan-pandangan, lalu menjadi sebuah doktrin dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau kita perhatikan, ada sebuah buku yang ditulis oleh Bung Karno dan cukup marak ya. Terlebih ketika menyatakan bahwa Bung Karno itu mazhab dari Panji Gumilang. Padahal antara Panji Gumilang dengan Bung Karno itu sangat jauh sekali. Bung Karno itu adalah seorang sosok yang menginginkan Islam tegak di atas Quran dan As-Sunnah. Kita bisa melihat dari buku-buku yang dipelajari oleh Bung Karno ya, yaitu salah satu di antaranya bukti dari pernyataan Bung Karno bahwasanya Bung Karno itu bukanlah orang yang taklid buta. Bung Karno bukanlah orang yang banyak diceritakan oleh orang-orang yang percaya dengan kejawen, yang percaya dengan ilmu mistik dan sebagainya. Itu enggak benar semua. Bung Karno bahkan tidak pernah yaitu percaya kepada hal-hal yang aneh-aneh. Mari kita buktikan. Di dalam surat Endeh ya, tanggal 25 Januari 1935 ada surat Bung Karno yang bunyinya sebagai berikut. Kiriman buku-buku gratis beserta kartu pos telah saya terima dengan girang hati dan terima kasih yang tiada hingga. Saya menjadi termenung sebentar karena merasa tak selayaknya dilimpahi kebaikan hati saudara yang sedemikian ini. Kalau tidak salah, surat dari Endeh ini adalah surat yang ditujukan kepada Ustadz Hasan ya, Bandung, seorang ulama Persis yang memang jago debat dan tidak ada tolok bandingnya ketika itu, dan tak ada seorang pun tokoh NU di Indonesia yang berani menghadapi Ustadz Hasan tuh. Itu guru Bung Karno yang sebenarnya. Jadi tidak benar Bung Karno itu berguru kepada ahli tahayul, ahli bid'ah, berguru kepada ahli-ahli lainnya ya. Yang kita lihat Bung Karno itu dari awal sudah mendekati Hos Cokro Aminuto, mendekati Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selain itu belum pernah beliau mendekati yang lain-lainnya. Itu kalau di dalam perjalanan sejarah kita baca ya seperti itu. Kemudian di dalam tulisannya juga beliau mengatakan, ya Allah yang Maha Pemurah, pada hari ini semua buku dari angitan saudara yang ada pada saya sudah habis saya baca. Wow, berarti orangnya memang suka membaca ya. Saya ingin sekali membaca lain-lain buah pena saudara dan ingin pula membaca Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Ternyata
seorang Bung Karno itu menginginkan Islam yang benar-benar bersih dari segala bid'ah. Kitab Bukhari Muslim, kitab yang benar-benar sahih. Kemudian beliau melanjutkan, yang sudah tersalin dalam bahasa Indonesia atau Inggris, saya perlu kepada Bukhari atau Muslim itu, karena disinilah dihimpunkan hadis-hadis yang dinamakan sahih. Padahal saya membaca keterangan dari salah seorang pengenal Islam bangsa Inggris bahwa di Bukhari pun masih terselip hadis-hadis yang lemah. Dia pun menerangkan bahwa kemunduran Islam, kekunuhan Islam, kemesuman Islam, ketahayulan Islam, bid'ahnya Islam, yaitu orang-orang Islam, banyaklah karena hadis-hadis lemah itu yang sering lebih laku daripada ayat-ayat Quran. Saya kira anggapan ini adalah benar. Jadi kadang-kadang tahayul, kemesuman, kekunuhan, kemunduran, kesaktian lebih mulia dari Al-Quran. Sampai sekarang ini rupanya hal itu dibudayakan. Ini orang-orang yang sebenarnya menjauhi Bung Karno gitu. Bung Karno itu bukan seperti yang diceritakan oleh orang banyak. Orang banyak sekarang ini. Berapa besarkah kebencanaan yang telah datang pada umat Islam dari misalnya hadis yang mengatakan bahwa dunia bagi orang Nasrani, akhirat bagi orang Muslim, atau hadis bahwa 1 jam bertafakur adalah lebih baik daripada beribadah 1 tahun, atau hadis bahwa orang yang mukmin harus lembek dan menurut seperti onta yang telah ditusuk hidungnya, dan adalah persatuan Islam sedia sambungannya Al-Burhan. Jadi ini kalau disebut persatuan Islam itu persis maksudnya ya, salah satu pondok pesantren atau organisasi yang didirikan oleh Ustadz Ahsan. Pengetahuan saya tentang WET masih kurang banyak pengetahuan WET ini saya ingin sekali perluaskan, sebab di dalam praktek sehari-hari umat Islam sama sekali dikuasai oleh WET itu, sehingga WET mendesak kepada din. Haraplah sampaikan saya punya komplain kepada Tuan Natsir atas ia punya tulisan-tulisan yang memakai bahasa Belanda. Antara lain Is punya in leading di dalam Komt Tots Bits Gebets adalah menarik hati. Wassalam, silaturahim Bung Karno. Wah ini ya. Jadi ini surat-surat yang ditulis oleh Bung Karno, yaitu surat-surat yang berisi kritik. Malah Bung Karno ini bisa dicermati sebagai seorang yang menyatakan kerusakan Islam itu akibat fikih gitu. Jadi kerusakan Islam itu akibat fikih, artinya akibat banyaknya pemahaman fikih sana, fikih sini, fikih sini, dan mereka tidak mau kembali kepada Quran. Inilah yang tentu kita perlu telaah mendalam. Dan Bung Karno memang benar-benar tidak menginginkan sifat-sifat taklid buta. Bung Karno itu adalah orang yang ingin konsis berada di atas ajaran Quran dan As-Sunnah. Itu yang kita pelajari ya. Bukan liberal, dia tidak liberal, sama sekali tidak menunjukkan keliberalannya. Dan kalau kita lihat itu terlalu banyak ya. Satu contoh suratnya beliau, ya, suratnya beliau yang bisa kita lihat di sini. Di Endeh sendiri tak ada seorang pun yang bisa
saya tanyai, karena semuanya memang kurang pengetahuan seperti biasa dan kolot bin kolot. Wah, coba bayangkan, jadi orang-orang di ND pada waktu zaman Soekarno itu kolot-kolot katanya ya. Dan nggak tahu sekarang. Semuanya hanya mentaklid saja. Zonder tahu sendiri, artinya tanpa tahu sendiri apa-apa yang pokok. Ada satu dua berpengetahuan sedikit di Indeh, ada seorang sayyid yang sedikit terpelajar tetapi tak dapat memuaskan saya. Jadi ada sayyid ya, ada sayyid. Kalau sayyid ini berarti Habib ya. Tetapi tidak pernah bisa memuaskan Bung Karno. Jadi dia itu bertanyanya kepada Ustadz Hasan terus, tanyanya kepada Ustadz Hasan. Karena pada waktu itu seorang ulama yang disanjung-sanjung, diagung-agungkan itu oleh Bung Karno adalah yaitu satu Ustadz Hasan, satu Cokro Aminoto, kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan, ketiga Ustadz Hasan, keempat itu Pak Natsir, temannya, temannya. Nah, di sini dikatakan karena pengetahuannya tak keluar sedikit pun dari kitab fikih, mati hidup dengan kitab fikih. Nah, itu pengetahuannya Habib yang disoroti oleh Bung Karno. Yang kedua, taklid Al-Quran dan api Islam seakan-akan mati. Bagi Habib itu maksudnya Al-Quran dan pemahaman-pemahaman Islam, ya, semangat Islamnya itu mati gitu. Semangat Islamnya, api Islam maksudnya, semangat Islamnya itu mati. Itu kata Bung Karno. Jadi mereka tidak mau kepada Quran, selalu berbicara fikih-fikih. Ini sudah dulu, artinya Bung Karno ini rajanya Wahabi, karena Bung Karno sendiri memang mesen sebuah buku yang memang berasal dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sebagaimana yang diminta kepada Ustadz Hasan pada waktu itu. Karena memang Ustadz Hasan itu adalah jagonya tokoh Islam yang tidak ada tolok bandingnya di Indonesia ketika itu. Rupanya Bung Karno inilah yang kemudian dijadikan alasan oleh Panji Gumilang, dijadikan argumen oleh Panji Gumilang bahwa dia berkiblat kepada Bung Karno. Jauh banget. Bung Karno itu bukan seperti Panji Gumilang. Bung Karno itu gurunya Hasan, berpikirnya seperti Ustadz Hasan, bukan seperti yang lain-lain. Jadi kadang-kadang orang menggunakan nama kebesaran Bung Karno tanpa membaca sejarahnya Bung Karno. Inilah yang disebut oleh Bung Karno orang-orang yang taklid boda, taklid buta, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pandir itu sebagai Islam Sontoloyo pada waktu itu. Orang-orang yang mempermainkan agama dengan akalnya semata tanpa menggunakan Quran dan Sunnah, atau taklid buta, membebek dan sebagainya, itu disebut Sontoloyo. Berbeda anggapan Bung Karno kepada Ustadz Hasan, berbeda anggapan Bung Karno kepada kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, kepada Hos Cokro Aminoto ketika itu. Nah, itu banyak sekali kalau kita perhatikan ya, dari Bung Karno surat-surat yang isinya berisi pengetahuan berkaitan dengan bagaimana konsep Islam Sontoloyo. Sontoloyo sendiri itu artinya orang yang angon bebek ya. 100 bebek dengan berpindah-pindah tempat. Artinya dia mengikuti kemauan bebek. Di mana ada keinginan bebek pindah tempat, dia ikut bebeknya. Jadi bukan dia bebeknya suruh ikut dia. Makanya disebut bodoh, membebek. Artinya itu orang yang Sontoloyo itu adalah orang yang suka membebek gitu. Barangkali itu saja dari saya, Zulkarnain El Maduri, berkaitan dengan Bung Karno ya. Apa yang dimaksud dengan Islam Sontoloyo, yaitu orang Islam yang bodoh, yang taklid buta, yang kumuh pemikirannya, dan terbelenggu pemikiran-pemikiran sinkretis, terbelenggu pemikiran-pemikiran
yang membuat orang itu buntu, tidak bisa berpikir, itu namanya sontoloyo. Dan kalau kita lihat di sini, Bung Karno ya, pernyataan Bung Karno yang paling menarik adalah ketika Bung Karno menyebutkan tentang Sayyid ini, yaitu surat pertama Indeh Desember 1934. Wah, 1934 ini ya. Artinya sesudah beberapa tahun, 15 tahunan ya. 10 tahun Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal. 11 tahun Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal. Ya, 11 tahun Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal. Ini Bung Karno mengatakan di dalamnya tentang Sayyid. Walaupun Islam zaman sekarang menghadapi soal-soal yang ribut-ribut, yang beribu-ribu kali lebih besar dan lebih sulit daripada soal Sayyid, maka toh menurut keyakinan saya, salah satu kecelaan Islam itu zaman sekarang ini ialah pengeramatan manusia yang menghampiri syirik. Jadi pengkeramatan manusia berarti Bung Karno ini ya berpandangan bahwa pengkeramatan terhadap Sayyid, tokoh-tokoh itu adalah bentuk pengkeramatan kepada manusia, ya, pengkeramatan ke manusia yang menghampiri kemusyrikan. Itu menurut Bung Karno. Jadi Bung Karno ini sangat luar biasa. Seandainya Bung Karno hidup di zaman sekarang ini, pasti banyak yang nyerang ya. Itu alasan-alasan Sayyid, misalnya mereka punya brosur buku kebenaran, saya sudah baca tetapi tidak bisa meyakinkan saya. Tersesatlah orang yang mengira bahwa Islam mengenal suatu aristokrasi Islam. Jadi aristokrasi Islam, tiada satu agama yang menghendaki kesamaran lebih daripada Islam. Pengkeramatan manusia itu adalah salah satu sebab yang mematahkan jiwa suatu agama dan umat. Jadi di sini disebutkan bahwa pengkeramatan manusia seperti yang marak sekarang ya, ini wali-wali itu, wali ini, wali ini, itu tidak lebih menurut Bung Karno adalah salah satu bentuk yaitu adalah salah satu sebab yang mematahkan jiwa suatu agama dan umat. Nah, jadi umat dan agama itu menjadi sirna, agama dan umat itu akan menjadi binasa kalau di dalam agama itu terjadi pengkeramatan, sesuatu yang tak masuk akal menurut Bung Karno. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih buku-buku yang saya tunggu-tunggu. Benar, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Itu surat kepada Ustadz Hasan. Surat kepada, jadi betapa takdimnya Bung Karno ya. Bung Karno itu betapa takdimnya kepada Ustadz Hasan. Bahkan Bung Karno itu adalah orang yang sangat bangga dengan Wahabi. Bahkan sangat bangga dengan sebutan Wahabi yang menimpa dirinya. Bandingkan dengan orang-orang sekarang itu yang berpikir kepo ya. Nah, itu saja barangkali dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi penerang bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.